Expose TV Oku, kasus pencabulan anak di bawah umur di Oku Selatan yang melibatkan beberapa tersangka. Kuasa hukum korban mendesak Polres Oku Selatan untuk segera menangkap 4 tersangka yang masih buron. Mereka juga berencana melaporkan seorang oknum kepala desa yang diduga terlibat. Salah satu terduga kepala desa di Oku Selatan membantah tuduhan tersebut, mengklaimnya sebagai fitnah politik dan menyatakan kesiapannya untuk menghadapi konsekuensi jika ada bukti kuat. Sementara itu, pihak Polres Oku Selatan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjamin akan menindaklanjuti kasus ini dengan serius dan memberikan perlindungan penuh kepada korban. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menuntut keadilan bagi para korban. Izin menambahkan? Iya, makin. Jadi perlu kita tahu bersama teman-teman terkait laporan polisi ini sudah memenuhi minimal 2 alat bukti, di mana diatur di dalam pasal 183 dan 184 KUHP. Ada minimal 2 alat bukti. Seorang hakim itu mempunyai keyakinan bisa memutus dalam suatu perkara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hari ini kami sudah memiliki minimal 2 alat bukti. Keterangan saksi ada, keterangan ahli nanti itu berupa surat, di mana hasil daripada visum et repertum ya, dari rumah sakit itu nanti. Lalu ada juga hari ini dilakukan psikiatrum. Psikiatrum ini juga bisa dijadikan alat bukti atau barang bukti untuk menguatkan dugaan terhadap tindak pidana yang kami laporkan. Dan juga perlu teman-teman ketahui, dalam konteks perkara anak, jangankan minimal 2 alat bukti, 1 alat bukti pun proses hukum bisa berjalan. Yang diterapkan tentang kekerasan seksual, seperti itu. Apalagi dalam persoalan ini, minimal 2 alat bukti sudah terpenuhi. Jadi saya berharap dan yakin bahwa penyidik di PPA Polres Oku Selatan ini bisa bekerja dengan profesional dan mengambil sikap yang tegas, bahwa penyidik unit PPA Polres Oku Selatan bisa bekerja dengan profesional dan mengambil sikap tegas terhadap pelaku ini. Karena kami khawatir pelaku yang sudah dilaporkan dan diperiksa kemarin, dimintai keterangan, itu akan, mohon maaf, melarikan diri. Karena syarat subjektif itu ada 3. Dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi perbuatan, dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Kami mempunyai kekhawatiran, dan perlu teman-teman ketahui bahwa dalam konteks perkara ini ancamannya nggak main-main, di atas 10 tahun. Artinya penyidik bisa dengan segera untuk melakukan upaya penangkapan dan penahanan terhadap para pelaku. Seperti itu. Meskipun pelakunya itu di bawah umur, Pak? Siap. Untuk pelaku yang di bawah umur mungkin akan berlaku lex spesialis. Lex spesialis karena ada, mohon izin, Bung Jun, itu ada sistem peradilan anak. Maka mungkin akan diterapkan dengan lex spesialis itu. Namun dari beberapa pelaku yang kami dengar dari korban kemarin itu ada yang dewasa dalam beberapa lokus dan tempus yang berbeda. Nah, satu lagi yang mau saya tambahkan terkait dugaan ada cabul tadi, Bung Jun, itu konteks yang berbeda. Perlu teman-teman garis bawahi. Kenapa? Karena itu harus kita, mohon maaf, ketika kita memang yakin berdasarkan keterangan yang ada dan didukung dengan beberapa bukti dan alat bukti, maka saya pikir kita harus melakukan langkah hukum untuk membuat laporan polisi dalam konteks itu. Karena tempus dan lokusnya berbeda. Jadi tempat kejadian dan waktu kejadiannya berbeda. Nah, itu yang perlu dipahami bersama. Hasil visum tidak bisa digunakan dalam beberapa case seperti itu. Nah, kalau untuk yang 2 terakhir melakukan, kemungkinan, mohon izin Pak Ketua, itu bisa diterapkan hasil visum itu tadi. Walaupun di dalam beberapa kasus yang sudah pernah kami sakit, apabila mengetahui ada suatu peristiwa yang korbannya anak. Dan perlu kita pahami bahwa hari ini hukum kita sudah mengatur dengan sedemikian rupa, dengan sedemikian ketat tentang perlindungan anak. Dan ini tidak main-main, lex spesialis. Ancaman di atas 10 tahun itu tidak main-main. Maka saya optimis apa yang akan diambil sikap oleh penyidik dalam unit PPA ke depan, Polres Oku Selatan, saya yakin akan diambil sikap tegas dalam waktu dekat. Karena apa? Karena minimal 2 alat bukti sudah terpenuhi.
seperti itu. Bahkan di kekerasan seksual, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, satu bukti sudah bisa. Untuk izin Pak Ketua, berdasarkan pengalaman yang sudah, setelah dilengkapinya beberapa alat bukti dan barang bukti, seperti yang saya sampaikan tadi, keterangan saksi, keterangan ahli, itu sudah ada. Keterangan saksi minimal 2, unus tesis 2 saksi adalah 1 alat bukti. Lalu keterangan ahli, di situ ada visum et repertum berupa surat. Ya. Apabila ahli dihadirkan ke persidangan, maka akan menjadi alat bukti keterangan ahli. Lalu yang ketiga ada petunjuk. Nah, saya rasa sudah tidak ada lagi alasan bagi APH untuk tidak mengambil sikap tegas, karena saya yakin perkara ini akan dipantau oleh pimpinan hari ini. Ya, apalagi hari ini beberapa media sudah melakukan peliputan, jadi kemungkinan dalam waktu dekat pelaku mungkin akan segera diamankan, menurut saya, pendapat saya, karena sudah tidak ada alasan lagi, seperti itu. Izin lagi Bu, Ibu kan sebagai orang tua dari korban, harapan Ibu untuk semua korban itu apa ke depannya? Pelaku itu. Agak kuat Bu ngomongnya. Iya. Dihukum. Palang Iya. Harapan Ibu. Iya. Ya, kita pertegas bahwa harapan itu pelaku ini dihukum seberat-beratnya karena sudah terlalu malu apa yang mereka perbuat terhadap Oke. Siap.